Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Muhtar Hidayat dengan NIM 16107011 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Di sini saya akan mempresentasikan model sistem yang telah saya buat untuk kegiatan prediksi keberlangsungan bisnis online shop frozen food dalam menghadapi kegagalan bisnis menggunakan deep learning dengan metode super vector machine, di mana model sistem ini mengimplementasikan hasil perhitungan dengan menggunakan metode super vector machine untuk mengidentifikasi keberlangsungan sebuah unit usaha. Yang pertama, di sini saya menjalankan program ini dalam Visual Studio Code dengan menggunakan program Python dan dijalankan pada server lokal menggunakan Jupyter Notebook. Pada kode sumber ke-1 merupakan dataset yang dibutuhkan oleh program Python untuk menjalankan program ya, data yang ada pada program Python. Dan selanjutnya ada plottingan data dan model kernel yang akan digunakan dan SVM serta confusion matrix dan hasil plottingan data yang akan dihasilkan pada hasil prediksi nanti. Dan berikut adalah kode sumber 1 ini merupakan import seluruh dataset yang dibutuhkan untuk memproses data yang ada pada program itu. Dan selanjutnya ada dfpdread.csv. Di sini dengan data Excel yang sebelumnya kita kumpulkan melalui pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dipanggil pada program dengan menggunakan df sama dengan pdread_csv, dan dalam tanda kurungnya itu merupakan data Excel yang tadinya sebelumnya kita lakukan pengumpulan data. Dan berikut adalah hasilnya, di mana memiliki 9 parameter input dan 360 data. Atau secara sederhana dapat dijelaskan seperti berikut: 360 baris dan 9 kolom. Dan setelah data sudah dimasukkan, lalu temukan korelasi dari keseluruhan data dengan menggunakan df-core untuk mengetahui korelasi tiap data. Setelah sudah ditemukan korelasi setiap data dari setiap parameter input yang ada, untuk mengetahui tingkat kepentingan dari tiap parameter input, di mana untuk menentukan hasil prediksi dengan mengidentifikasi parameter input yang ada. Selanjutnya korelasi yang telah ditemukan melalui tahap proses, yaitu pengecekan nilai nol agar sistem mengenal dengan jelas data yang ada, bahwa data dari keseluruhan data yang ada tidak memiliki nilai nol, supaya sistem bisa bekerja secara maksimal dalam menentukan hasil prediksi. Selanjutnya df-shape. df-shape berfungsi untuk sistem mengetahui berapa jumlah data dan berapa jumlah parameter input, yaitu 360 data dengan 9 parameter input. Selanjutnya dengan menggunakan kode sumber ke-6, yaitu kode sumber berikut, bahwa mengetahui berapa jumlah seluruh data yang sudah di-labeling, yaitu yang telah di-labeling itu berjumlah 360 data dan nanti akan menghasilkan nilai gagal dan nilai berhasil, yang dimana di sini statusnya masih 0 untuk keduanya. Selanjutnya pada kode sumber ke-8, di sini dari proses tersebut ini untuk proses labeling, di mana tadi yang sebelumnya dijelaskan pada kode sumber 6 berapa nilai berhasil dan nilai gagal, di sini labelingnya, di mana berikan status bahwa 1 itu gagal dan 0 merupakan gagal, yang 1 adalah berhasil. Selanjutnya mengubah skala data di kode sumber 9. Di sini fungsi dari mengubah skala data tersebut agar sistem mengetahui berapa range untuk nilai keberhasilan, berapa untuk skala nilai kegagalan. Jadi masing-masing kelas data gagal dan berhasil memiliki skala yang sesuai dengan aturan yang digunakan untuk nanti sistem memprediksi ke depannya dengan data yang berbeda.
Di sini selanjutnya membagi data latih dan data uji dengan kode sumber ke-10. Data uji dan data uji dan data training di sini, data latih di sini dibagi data latihnya itu 70 dan data ujinya berjumlah 30. Lalu pada kode sumber ke-11 yaitu metode yang digunakan. Di sini mengimport metode rumus dari metode yang digunakan bersumber dari website sklearn. Jadi di sini proses perhitungan dilakukan di sini. Lalu pemilihan tipe kernel dilakukan di sini, yaitu kernel yang digunakan adalah bertipe linear, dan di sini terjadi proses perhitungan dan proses rumus memproses data yang ada dan menghasilkan hasil confusion matrix seperti di bawah berikut. Yang dimana akurasinya itu sebesar pada pelatihan awal yaitu 97 dari 108 data yang masuk dalam kelas kegagalan yaitu berjumlah 30 dan yang berhasil berjumlah 78. Dan ini memiliki tiga data error. Memiliki keberhasilan data 75 dan 30, yaitu berjumlah 108 data. Kenapa ada nilai error di sini? Dikarenakan data mungkin bernilai sama atau samar-samar. Jadi sistem juga baru mengenal data tersebut yang akhirnya menyebabkan error pada sistem sejumlah 3 dengan memiliki akurasi nilai error yang terkecil pada proses confusion matrix. Lalu data tersebut diplotting untuk mengimplementasikan metode SVM yang sebelumnya ingin kita gunakan pada penelitian ini. Dan ini berikut adalah codingannya untuk memplotting data dan menentukan support vektor pada data yang telah diidentifikasi berdasarkan parameter input yang ada. Dan berikut adalah hasilnya. Dan ini di sini berdasarkan hyperplane yang ada pada garis tengah lurus ini dari kedua kelas, yang dimana coklat ini dianotasikan dalam angka 1, yang dalam artian bahwa angka 1 merupakan adalah kelas keberhasilan dan 0 adalah kegagalan. Dan dimana di sini kelas keberhasilan pada latih sistem itu lebih banyak daripada kelas kegagalan. Dan dapat dinyatakan bahwa pada model latih sistem, pernyataan bahwa unit usaha yang diuji pertama kali ini bernilai berhasil. Lalu setelah pelatihan sistem telah dibuat, sistem telah memiliki aturannya tersendiri, lalu melakukan pengujian dengan data selanjutnya, yaitu data unit usaha 1 yaitu Dapua Ande dengan jumlah data 180 data dengan 9 parameter input dan melalui proses hal yang sama. Lalu untuk hasil akurasinya yaitu sebesar 100% dan berikut adalah hasil plottingan datanya. Yaitu memiliki hasil plottingan data yang dipisahkan secara sempurna oleh hyperplane dan prediksinya adalah bahwa Dapua Ande memiliki hasil data keberhasilan yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang unit usaha ini bernilai berhasil. Yang kedua, unit usaha kedua juga memiliki jumlah data yang sama dan melalui proses tahapan yang sama hingga memiliki akurasi juga sama dengan Dapua Ande, yaitu memiliki akurasi sebesar 100% dari 54 data, di mana data gagal itu bernilai 26, data keberhasilan memiliki hasil yaitu 28. Jadi dengan banyaknya jumlah nilai keberhasilan dari suatu kelas, maka usaha tersebut dapat disebut memiliki nilai berhasil. Lalu pada proses evaluasi juga sama, pemanggilan data dan segala macamnya sama, dan ini memiliki akurasi sebesar 98% pada model sistem yang telah dibuat. Memiliki kegagalan 1 dan memiliki keberhasilan 53 dan memiliki 1 nilai error. Dikarenakan apa? Yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa sistem baru mengenal data ini dan baru memproses data yang berbeda pada pelatihan sebelumnya. Dan berikut adalah hasil plottingan datanya. Kalau kita lihat lebih rinci bahwa terpisah dengan baik dengan support vektor yang dianotasikan dengan lingkaran hitam di sini, bahwa terpisah dengan secara sempurna dan memiliki hasil bahwa
nilai keberhasilan dari usaha pada proses evaluasi tersebut bernilai berhasil. Berikut adalah hal yang dapat saya bisa sampaikan untuk presentasi hasil aplikasi yang model sistem yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.